Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan. Nanti di yaumul akhir kita disambut oleh Rasulullah, kemudian diberi minum dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang perang Qadisiyah yang di pihak pasukan muslimin dipimpin oleh seorang panglima yang bernama siapa kemarin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada jejak kemarin disampaikan oleh Ustadz Ahmad Haryono Ong. Di Cina itu ada makam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut mereka, tetapi dari beberapa sumber yang saya baca bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafatnya bukan di Cina. Jadi kemungkinan itu adalah petilasan. Seperti kalau di Jawa, Bung, di daerah Jawa Tengah itu ada makamnya Sunan Bonang juga. Petilasan. Jadi makom sama makam itu bedanya adalah kalau makam itu bahasa kita itu memang makam, tapi kalau makom itu tempat berdiri. Makom Ibrahim berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makom. Mahalul qiyam, makom. Jadi sekali lagi makom itu tempat berdiri kalau diartikan langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin pasukan muslimin. Kalau yang memimpin pasukan Persia siapa kemarin? Pendek namanya Rustum. Rustum. Nah, para jamaah sekalian, sesuai dengan permintaan Rustum, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengirim utusan kepada Rustum. Yang dikirim adalah Mughirah bin Syu'bah, orang yang cerdik di kalangan bangsa Arab. Mughirah bin Syu'bah. Setelah memberikan 3 pilihan, yaitu masuk Islam, atau membayar jizyah, atau yang terakhir perang, Mughirah ini balik bertanya kepada Rustum, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk memutuskan masalah ini? 1 hari atau 2 hari? Kemudian dijawab oleh Rustum, tunggu sampai kami berkirim surat kepada raja kami. Maka kata Mughirah, Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak kami bertemu dengan musuh lebih dari 3 hari. Maka pikirkan olehmu, masuk Islam, membayar jizyah, atau yang terakhir apa Pak? Perang. Masya Allah, ini tawaran dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu
ia kembali ke markas pasukan muslimin. Berarti Persia punya waktu berapa hari, Pak? 3 hari. Punya waktu 3 hari. Nah, mendengar ucapan-ucapan Mughirah, Rustum ini semakin gundah. Semakin gundah gulana. Sebab dari awal Rustum ini sudah berfirasat bahwa Persia akan dikalahkan. Persia akan dikalahkan. Sehingga ini perasaan ini semakin gundah. Waktu yang tersisa kemudian digunakan untuk menjajaki kekuatan pasukan muslimin. Dengan cara apa? Dia meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirim seseorang yang posisinya berada di bawah Mughirah bin Syu'bah. Jadi perwira menengah. Kalau Mughirah bin Syu'bah itu perwira tinggi yang posisinya langsung berada di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi yang diminta oleh Rustum adalah orang yang posisinya berada di bawah Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seseorang. Nah, ini dari beberapa sumber yang saya baca, ini berbeda namanya. Ada yang menyampaikan bahwa namanya adalah Ma'bad bin Murrah al-Ijli. Sementara di sumber yang lain saya baca Hudzaifah bin Mihsan al-Ghafani. Dan satu lagi, Pak. Nah, ini namanya sejarah, Pak. Jadi sejarah itu versi-versi. Versi siapa gitu ya. Sumber yang lain adalah seseorang yang bernama Zuhrah bin Hawiyah. Zuhrah bin Al-Hawiyah. Baik, kita ambil Hudzaifah bin Mihsan saja. Hudzaifah bin Mihsan menjadi utusan yang kedua yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum. Nah, para jamaah sekalian, Rustum bertanya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Mughirah bin Syu'bah. Dan jawabannya pun sama, Pak. Apa pertanyaannya? Kira-kira tujuan apa? Atau apa maksud kalian datang ke negeri kami? Maka jawabannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah. Kami adalah kaum yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Kami adalah manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat. Kami adalah manusia yang lebih mencintai kematian dibanding kehidupan dunia. Seperti halnya kalian yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat atau kematian. Masya Allah. Ini jawaban daripada utusan yang kedua. Dan dengan tawaran yang sama. Dengan tawaran yang sama. Apa tawarannya, Pak? Masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Dan dengan tenggang waktu yang sama. Berapa hari? 3. Tetapi ini sudah masuk hari ke-2. Berarti tinggal 2 hari lagi. Para jamaah sekalian, Rustum yang mendapatkan jawaban yang sama dengan orang-orang pendahulunya masih penasaran. Karena kalau sebuah perkumpulan itu, ketika pesan pertama kemudian turun kepada orang kedua, lalu ketiga, lalu sampai ke bawah, ini sama, ide dan gagasannya sama, maka bisa dipastikan bahwa perkumpulan atau organisasi itu pasti akan mendapatkan kesuksesan. Jadi sekali lagi, ketika ada perkumpulan atau organisasi
yang pesannya dari atas sampai bawah itu sampai sama, maka bisa dipastikan bahwa organisasi ini akan mendapatkan keberhasilan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rustum, ya. Kalau mereka mempunyai visi dan misi yang sama, nah bahasa kita sekarang itu visi dan misi. Kalau mereka mempunyai visi dan misi yang sama, mulai dari atas sampai bawah, tengah, paling bawah, itu sama, berarti memang pasukan ini nanti akan berhasil, sukses, mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rustum. Sehingga Rustum meminta orang yang paling tinggi, tengah, kemudian nanti yang ketiga. Yang ketiga, Pak. Berarti ini masih sisa, ini hari kedua, berarti sisa 1 hari lagi. Maka Rustum yang masih penasaran ini kemudian ingin meyakinkan dirinya dengan meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirim orang yang paling rendah di antara mereka, atau pasukan paling bawah, ya. Maka dikirimlah seseorang yang bernama Ribi' bin Amr. Sinten, Pak? Ribi' bin Amr. Ribi' bin Amr. Kali ini Rustum menyiapkan tempat yang lebih indah, lebih mewah dari sebelum-sebelumnya. Karpet-karpet mahal digelar. Bantal-bantal yang terbuat dari sutra bercampur emas ini ditaruh, ya, di tempat-tempat yang kira-kira akan dilewati oleh utusan yang terakhir ini. Apa tujuannya kira-kira, Pak? Tujuannya adalah supaya tamu yang diundang itu kemudian takjub, heran, kemudian gentar, ya, melihat situasi atau kondisi yang seperti itu, gentar dengan apa yang mereka miliki. Maksudnya begitu, ya. Jadi untuk merendahkan tamunya itu, kemudian dibuatlah pintu yang kecil dan rendah. Pintu yang kecil dan rendah. Sehingga nanti kalau masuk, itu tidak ada pilihan lain kecuali dengan berjongkok. Jadi dibuat rendah gitu, pintu masuknya ke tempat pertemuan itu. Nah, tetapi apa yang terjadi, Pak? Ribi' bin Amr ini datang dengan pakaian yang lusuh. Jadi pakaiannya putih tapi sudah tidak putih. Kenapa? Coklat, mangkak gitu. Rodok kecoklatan, mangkak. Tombaknya diikat di pinggang tanpa dikasih sarung. Yang bawah itu. Juga membawa anak panah. Kemudian perisainya ini terbuat dari alat masak yang sudah usang. Nggone bojone digawa. Wajan mungkin, Pak. Wajan. Dari alat masak yang sudah enggak dipakai. Ribi' ini yang memang sudah dikasih tahu bahwa bagaimana perkemahan Rustum itu, mewahnya seperti apa. Ini sengaja membawa kendaraannya. Ada yang mengatakan kuda kecil, ada yang mengatakan keledai. Jadi keledai ini dibawa masuk melewati karpet itu, Pak. Karpet yang sudah disiapkan. Dibawa masuk. Jadi kudanya dibawa masuk melewati karpet. Padahal karpetnya indah, Pak. Mahal. Ini dibawa masuk. Sambil tombaknya ini sengaja dijuntaikan sehingga menggores karpet-karpet yang ada di situ. Masya Allah. Jadi ini wong Persia gak duwe dur. Gak duwe dur. Lalu kemudian keledainya diikat dengan bantal-bantal yang sudah kena tombak itu. Bantal-bantal itu dijupuki, didekek nang sebelahe napa wau? Keledai. Ditaruh di tempatnya keledai. Masya Allah. Jadi memang tujuan Ribi' bin Amr ini untuk membuat jengkel pasukan Persia. Untuk membuat jengkel.
sekaligus ingin menunjukkan bahwa barang-barang mewah dan indah itu nilainya tidak jauh lebih baik dibanding dengan kaki-kaki daripada kendaraannya atau keledai itu. Kaki-kaki keledai saya lebih berharga daripada karpet-karpet sampean ini, kira-kira begitu. Nah, melihat orang yang datang ini sangat dekil, pakaiannya lusuh. Jadi memang waktu itu pasukan muslimin belum punya seragam, Pak. Belum punya seragam, ya pakai sendiri-sendiri. Ini pasukan Persia mengatakan ini bukan manusia, sambil menatap dengan tatapan jijik itu. Ini bukan manusia, anjing ini katanya. Anjing ini, usir saja dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ribi'? Ribi' kemudian memperlihatkan surat yang ditulis oleh Rustum. Saya ini undangan terhormat. Ini loh, panglimamu yang mengundang saya. Kalau berani silakan usir, gitu. Maka kemudian penjaga ini diam saja, tidak bisa. Iya, ternyata dapat undangan. Kok iso ini? Dan kemudian Ribi' lagi-lagi membuat ulah. Ia sengaja memegangi tombaknya itu, digeret gitu, Mbak. Digeret, ujungnya menusuk karpet itu, digeret. Lalu berjalan mendekati tempat pertemuan dengan Rustum. Sebelum memasuki tempat pertemuan, penjaganya kemudian mengatakan, letakkan semua senjatamu. Letakkan semua senjatamu. Apa jawab Ribi'? Kalau aku datang atas kemauanku sendiri, maka aku akan menuruti perintahmu. Tetapi aku datang atas undangan kalian. Berarti tidak mau. Jadi disuruh meletakkan semua senjatanya, tombak, kemudian panah. Itu jawabannya luar biasa. Kalau aku datang atas kemauanku sendiri, maka saya akan menuruti perintahmu. Tetapi sekarang ini saya datang atas undangan daripada pemimpinmu. Maka ya terserah saya. Kalau kamu larang, ya saya kembali. Kira-kira begitu. Masya Allah. Luar biasa. Sehingga pasukan Persia yang menjadi penjaga pintu-pintu masuk itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Lagi-lagi pasukan ini terdiam. Kalau bahasa kita itu, Pak, model tiang koyo ngoten niku. Kalau bahasa Jawa Tengah itu melete orang ini. Semerep melete. Mboten sombong tapi melete. Melete. Nah, sekarang Ribi' dihadapkan oleh pintu yang sempit itu, Pak. Sempit dan pendek. Jiwa meletenya muncul lagi, Pak. Wah, ini kalau saya masuk dengan merunduk, berarti saya merendahkan diri. Selain merendahkan diri juga merendahkan agama saya, yaitu Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Ribi' bin Amr ini? Dia kemudian putar balik, kemudian masuk dengan mundur. Masuk dengan mundur. Berarti yang masuk dulu apanya? Bokongnya, pantatnya. Masya Allah. Jadi Rustum ini awalnya ingin menghinakan Ribi' dengan merunduk di depannya, tetapi Ribi' justru balik arah, kemudian mundur, masuk dengan pantatnya dulu. Sehingga justru yang terhina adalah pasukan Persia atau Rustum ini pemimpinnya. Jadi penjaga pintu ini hanya geleng-geleng kepala. Mungkin kalau bahasa kita mbok. Kok ono umat sing koyo ngene iki. Kira-kira begitu. Itulah Ribi' bin Amr. Lalu Ribi' ini mendekat kepada Rustum dan menancapkan tombaknya di karpet itu. Ditancapkan tombaknya. Dia sebenarnya diberi tempat duduk yang bagus, Pak. Tempat duduk yang seperti tamu itu, tamu itu kan sejajar posisinya, apalagi dia undangan. Diberi kursi yang bagus. Tetapi Ribi' kemudian memilih duduk di bawah, di karpet itu.
Kemudian mengatakan, kami tidak akan duduk di atas perhiasan kalian. Karena memang di situ ada banyak sulaman emas itu Bang. Jadi sutra campur emas. Nah kita ini kan kalau orang laki-laki itu disuruh menghindari dua itu, sutra dan emas. Sehingga Rabi' tidak mau duduk di tempat yang sudah disediakan. Kemudian Rustum mulai membuka pembicaraan dengan pertanyaan yang sama persis dengan apa yang ditanyakan kepada utusan-utusan sebelumnya, yaitu apa maksud kedatangan kalian di negeri kami. Rabi' ini menjawab dengan jawaban yang sama dengan pendahulu-pendahulunya. Kami adalah kaum yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat. Kami ini adalah manusia yang lebih mencintai kematian dibanding kehidupan dunia. Seperti halnya kalian yang lebih mencintai kehidupan dunia ini dibanding dengan kematian. Lalu Allah mengutus Rasul kepada kami untuk menyampaikan agamanya. Dan kami ini disuruh meneruskan menyampaikan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Masya Allah. Dan tawarannya juga sama. Apa tawarannya Pak? Masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Dan memberikan tenggat waktu yang sama juga. Tetapi waktunya sudah berjalan Pak. Berarti tinggal besok lagi. Kalau besok tidak ada keputusan berarti perang. Lalu dengan geram ini, Rustum ini mengatakan, memangnya kamu ini siapa? Apakah kamu ini pemimpin mereka? Sehingga berani-beraninya kamu memutuskan waktu 3 hari itu. Atau besok karena tinggal 1 hari. Lalu jawab Rabi', kami bukan pemimpin. Tetapi saya ini adalah bagian daripada orang Islam. Kami ini seperti satu jasad yang di bawah menopang yang di atas. Boleh saja saya ini adalah kaki yang paling bawah itu. Tetapi kami ini satu jasad. Maka bagian yang di bawah adalah penopang bagi bagian yang di atas. Itu kata Rabi' bin Amr. Setelah mengatakan itu, Rabi' kemudian langsung kembali ke markas pasukan muslimin. Masya Allah. Ini jadi Rustum ini semakin gundah dengan jawaban yang sama. Mulai dari pemimpin sampai bawahannya. Bahkan bawahan yang paling bawah pun dia bisa mengatakan seperti itu. Sehingga dia berkesimpulan bahwa pasukan ini pasti akan menang. Sebab yang paling bawah saja itu tidak ikut-ikutan Pak. Kan ada biasanya, ada perkumpulan yang paling bawah itu pokoknya melu lah. Pokoknya melu, jarene apik melu. Ternyata ini visi dan misi atau pesan utama mulai dari atas sampai bawah ini sama. Sehingga ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Rustum, panglima Persia itu. Maka apa yang dia lakukan setelah itu? Apakah dia akan memilih di antara 3 pilihan itu atau pilihan yang lain? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.